Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ulis Sa'adah, mahasiswi kelas A12 Program Studi PJJ-PHI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang keterampilan variasi stimulus guna memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah, Master Pendidikan. Keterampilan variasi stimulus adalah salah satu keterampilan penting dalam pembelajaran, khususnya bagi seorang fasilitator atau guru. Keterampilan ini mengacu pada kemampuan untuk menciptakan dan memanfaatkan variasi dalam proses pembelajaran guna menjaga perhatian, minat, dan keterlibatan peserta didik. Dengan menerapkan variasi stimulus, pembelajaran menjadi lebih dinamis dan menarik, sehingga meningkatkan efektivitas penyampaian materi. Variasi stimulus bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Dengan menghadirkan berbagai variasi seperti perubahan gaya mengajar, penggunaan media, dan efektivitas aktivitas belajar, perhatian siswa dapat terjaga sehingga pembelajaran menjadi lebih dinamis. Tujuan lainnya adalah meningkatkan antusiasme dan ketekunan siswa dalam belajar. Ketika pembelajaran terasa lebih menarik, siswa akan lebih termotivasi untuk mengikuti proses belajar dengan semangat dan fokus. Hal ini juga mendorong partisipasi aktif mereka, baik melalui diskusi, kolaborasi, maupun kegiatan interaktif lainnya, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Prinsip melakukan variasi stimulus meliputi beberapa hal penting. Yang pertama yaitu variasi yang dilakukan harus relevan dengan tujuan dan kemampuan anak. Artinya, metode atau media yang digunakan sesuai dengan materi pembelajaran dan tingkat pemahaman siswa agar efektif dan mudah diterima. Yang kedua yaitu variasi harus lancar dan berkesinambungan, yakni perubahan yang dilakukan tidak boleh terkesan mendadak atau membingungkan, melainkan mengalir secara alami dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, variasi harus terencana dan fleksibel. Artinya, guru perlu menyusun strategi variasi sebelumnya, tetapi tetap siap menyesuaikan dengan situasi di kelas atau kebutuhan siswa. Prinsip ini memastikan bahwa pembelajaran tetap fokus dan menarik. Berdasarkan prinsip-prinsip variasi stimulus tersebut, terdapat beberapa jenis variasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk menjaga perhatian dan minat siswa. Yang pertama, variasi dalam proses pembelajaran, yaitu dengan mengubah metode atau pendekatan mengajar, seperti dari ceramah ke diskusi atau simulasi, agar suasana belajar lebih dinamis. Yang kedua, variasi media dan bahan pembelajaran, yang melibatkan penggunaan alat bantu seperti video, gambar, permainan edukatif, atau teknologi digital untuk mempermudah pemahaman siswa. Yang ketiga, variasi pola interaksi, yakni perubahan pola komunikasi antara guru dan siswa, seperti diskusi kelompok, kerja individu, atau presentasi bersama, untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif siswa. Dalam proses pembelajaran, variasi stimulus dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya penggunaan variasi suara mencakup perubahan intonasi, volume, atau kecepatan berbicara untuk menekankan poin penting, menarik perhatian siswa, atau menciptakan suasana tertentu yang mendukung pembelajaran. Pemusat perhatian dilakukan dengan strategi seperti memberikan pertanyaan mendalam, menampilkan hal menarik, atau memanggil nama siswa untuk memastikan keterlibatan mereka. Kesenyapan adalah jeda sejenak dalam berbicara yang dapat digunakan untuk menarik perhatian, memberi waktu berpikir, atau menciptakan efek dramatik dalam penyampaian materi. Selanjutnya, melakukan kontak pandang merupakan cara penting untuk memastikan siswa tetap fokus dan merasa dihargai dalam pembelajaran tentunya. Sementara itu, gerakan badan dan mimik yang variatif seperti menggunakan gestur tangan atau ekspresi wajah yang relevan dapat membantu memperjelas pesan dan membuat pembelajaran lebih menarik. Pergantian posisi guru dalam kelas adalah teknik untuk menciptakan suasana yang lebih dinamis, seperti mendekati siswa di bagian belakang kelas atau berpindah tempat untuk memecah kebosanan dan menjaga perhatian siswa.
Teknik-teknik ini jika diterapkan dengan tepat dapat membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan lebih hidup. Media dan bahan pembelajaran dapat dikategorikan berdasarkan cara penggunaannya untuk menyampaikan informasi. Media yang dapat dilihat atau visual meliputi alat bantu seperti gambar, diagram, grafik, video, atau presentasi yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep melalui penglihatan. Media ini efektif untuk menjelaskan materi yang bersifat abstrak atau membuat ilustrasi visual. Media yang dapat didengar atau auditif mencakup suara, musik, rekaman, atau penjelasan verbal yang difokuskan pada pendengaran siswa, membantu mereka menangkap informasi melalui aspek auditori. Selanjutnya, media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan adalah alat yang melibatkan aktivitas fisik, seperti model 3 dimensi, peralatan laboratorium, atau alat peraga yang bisa disentuh dan dimainkan. Media ini sangat berguna untuk pembelajaran yang membutuhkan pengalaman langsung, sehingga siswa dapat lebih memahami konsep melalui praktik nyata. Dengan memadukan berbagai jenis media ini, guru dapat memenuhi beragam gaya belajar siswa dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Setelah memahami pentingnya variasi stimulus dalam proses pembelajaran, media dan bahan yang digunakan, pola interaksi menjadi aspek berikutnya yang perlu diperhatikan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan interaktif. Dalam pembelajaran, pola interaksi merupakan cara komunikasi yang terjadi dalam kelas yang dapat memengaruhi keterlibatan siswa. Interaksi guru dan siswa adalah hubungan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran, di mana guru memberikan arahan, penjelasan, dan umpan balik, sementara siswa mendengarkan, bertanya, atau merespon. Pola ini berfungsi untuk memastikan siswa memahami materi dan mendapat bimbingan langsung dari guru. Interaksi siswa-siswa terjadi ketika siswa berkolaborasi atau berdiskusi satu sama lain, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelas secara keseluruhan. Pola ini mendorong siswa untuk berbagi ide, bekerja sama, dan belajar dari perspektif teman-teman mereka. Kombinasi kedua pola ini menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, meningkatkan pemahaman serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Secara keseluruhan, variasi stimulus dalam pembelajaran melibatkan penggunaan berbagai teknik untuk menjaga perhatian siswa, seperti perubahan gaya mengajar, penggunaan media yang beragam, dan pola interaksi yang dinamis. Dengan mengaplikasikan variasi dalam proses pembelajaran, media, serta pola interaksi antara guru dan siswa atau antar siswa, pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan mampu mendorong keterlibatan aktif siswa. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang mendukung pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dengan demikian, penerapan variasi stimulus yang tepat dalam pembelajaran tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.